Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Wilfrida Desinapu dengan NPM 332301208. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Laporan Penelitian Karya Ilmiah tentang mengidentifikasikan sayur sawi hijau di Pasar Baru Kefamenanu TTU. Latar belakang, sawi juga dipercaya dapat menghilangkan rasa gatal di tenggorokan pada penderita batuk. Sawi dikonsumsi berfungsi pula sebagai penyembuh sakit kepala. Orang-orang pun mempercaya sawi mampu bekerja sebagai bahan pembersih darah. Penderita penyakit ginjal dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi sawi karena dapat membantu memperbaiki fungsi kerja ginjal. Pertumbuhan tanaman sawi dipengaruhi oleh jenis pupuk yang digunakan. Petani biasa menggunakan pupuk kimia untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil yang maksimal, tetapi tidak menghiraukan efek dari penggunaan pupuk kimia tersebut. Tinjauan pustaka pengertian sayur sawi hijau. Sawi merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura dari jenis sayuran yang dimanfaatkan daun-daun yang masih muda. Tanaman hortikultura dari jenis sayuran yang dimanfaatkan daun-daun yang masih muda, sawi merupakan salah satu komoditas. Yang berikut jenis-jenis sayur sawi hijau. Yang pertama, sawi hijau. Di TTU, sawi hijau merupakan jenis sawi yang paling dikenal. Sawi ini dapat diolah menjadi berbagai masakan dan pelengkap hidangan. Sawi hijau disebut juga kaisim. Yang kedua, sawi putih. Sawi putih umumnya digunakan untuk isian capcay. Di Korea, sawi putih menjadi bahan untuk membuat kimchi. Yang ketiga, pakcoy. Pakcoy atau sebagian orang menyebutnya bakcoy. Sedangkan orang Jawa banyak yang menyebutnya sawi daging. Sawi ini punya batang yang lebar mirip sendok. Pakcoy memiliki tekstur yang renyah dan mengandung banyak air. Yang keempat, sawi pagoda. Sawi pagoda berasal dari Cina. Ciri umum dari sawi ini oval, lebar, seratnya terlihat jelas, dan warna hijau pakai sawi. Pagoda bertekstur renyah sehingga cocok untuk dijadikan tumisan. Yang kelima, kailan. Banyak yang salah membedakan kailan dengan sawi pagoda karena bentuknya yang mirip. Perbedaan paling dasar adalah bentuk daun yang lebih kecil dibanding sawi pagoda. Yang berikut metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode eksplorasi. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023. Metode eksplorasi melakukan wawancara ke pedagang sayur di pasar. Waktu dan tempat, waktu jam 10.00 selesai. Tempat Pasar Baru Kefamenanu TTU. Berikut alat dan bahan. Alat tulis, buku, ballpoint, dan alat komunikasi HP. Bahan daftar pernyataan. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan di Pasar Baru Kefamenanu, hasil identifikasi jenis sayur sawi hijau yang ditemukan di pasar meliputi sayur sawi hijau. Sayur sawi ini memiliki 5 jenis. Yang pertama, sawi hijau. Yang kedua, sawi putih. Yang ketiga, pakcoy. Yang keempat, sayur pagoda. Dan yang kelima, kailan. Dari hasil wawancara dengan para pedagang di Pasar Baru,
yang sudah berjualan sayur-sayuran selama bertahun-tahun. Diketahui sayur sawi hijau tersebut merupakan hasil ekspor dari Beba maupun hasil dari kebun sendiri, dengan keuntungan yang berbeda-beda, yakni lebih besar keuntungan yang berbeda-beda, yakni lebih besar keuntungan dari hasil kebun sendiri dibandingkan hasil ekspor dari pasar lain. Yang berikut teknik pengumpulan data, wawancara dokumentasi, teknik analisis data, mengidentifikasi dan mendeskripsikan. Yang berikut kesimpulan. Hasil penelitian yang saya lakukan di Pasar Baru, Keva Mananu, hasil identifikasi jenis sayur sawi hijau yang ditemukan di pasar meliputi sayur sawi hijau. Sayur sawi ini memiliki 5 jenis. Yang pertama sawi hijau, yang kedua sawi putih, yang ketiga pakcoy, yang keempat sayur pagoda, dan yang kelima kailan. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan para pedagang di Pasar Baru yang sudah berjualan sayur-sayuran selama bertahun-tahun, diketahui sayur sawi hijau selama tersebut merupakan hasil ekspor dari Beba maupun hasil dari kebun sendiri dengan keuntungan yang berbeda-beda, yakni lebih besar keuntungan dari hasil kebun sendiri dibandingkan hasil ekspor dari pasar yang lain. Yang berikut saran penelitian jenis tanaman sayur sawi harus dibudidayakan dengan baik agar mendapatkan perhatian khusus supaya jenis tanaman sayur sawi tidak busuk dan tetap dibudidayakan kepada masyarakat Keva Mananu TTO. Sekian dan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.